losing time, I'm fading fast. Marc Marquez juara lagi. Bos Ducati kagum. Sebut sang bintang Ducati Lenovo sudah lupa caranya untuk kalah. Marc Marquez kembali menjadi bahan pembicaraan utama di dunia MotoGP. Nama yang sudah lama melekat sebagai ikon balap motor kelas Premier itu, lagi-lagi membuat dunia tercengang dengan penampilan impresifnya. Setelah sehari sebelumnya meraih kemenangan dalam sprint race dengan start dari posisi keempat, kini Marquez membuktikan kualitasnya di race utama dengan cara yang luar biasa. Kemenangan ganda dalam satu akhir pekan itu seolah menegaskan bahwa Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo, bukan sekadar kompetitor biasa, melainkan fenomena yang sulit ditandingi oleh siapapun di lintasan. Apa yang dilakukan Marquez akhir pekan ini sekali lagi menunjukkan bahwa ia berada di level yang berbeda. Tidak banyak pembalap dalam sejarah MotoGP yang mampu menjaga konsistensi sekaligus menggabungkan pengalaman, kecepatan, strategi, dan mental juara sebagaimana Marquez melakukannya. Kemenangan demi kemenangan. Bahkan ketika ia tidak memulai balapan dari posisi terbaik, menjadi bukti nyata bahwa dirinya telah melampaui sekadar definisi seorang pembalap berbakat. Ia adalah simbol dominasi. Hal yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana pihak Ducati sendiri menanggapi kemenangan Marquez. Bos besar Ducati secara terbuka memberikan komentar yang bernada penuh kekaguman. Menurutnya, Marquez saat ini seolah sudah lupa bagaimana rasanya kalah. Sejujurnya, saya sendiri terkejut. Red Bull Ring selama ini dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling sulit untuk Marc karena banyak tikungan kanan. Tapi hari ini dia membuktikan semua orang salah. Dia menang dengan cara yang meyakinkan. Saya rasa sekarang Marc benar-benar sudah lupa bagaimana caranya kalah. Ungkap Dalinya dengan penuh kekaguman. Pernyataan sederhana itu sesungguhnya mengandung arti yang sangat dalam. Dalam dunia olahraga yang kompetitif seperti MotoGP, tidak ada pembalap yang tidak pernah merasakan kegagalan. Namun, performa Marquez dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan seolah-olah kegagalan sudah tidak ada dalam kamus hidupnya. Selain itu, bos Ducati juga menambahkan komentarnya dengan nada bangga. Tidak peduli start dari mana, tidak peduli sirkuit apa, Marc selalu menemukan jalan untuk menang. Itulah bedanya dia dengan pembalap lain. Dia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, sabar, dan tahu kapan harus menyerang. Kami beruntung punya dia di Ducati Lenovo. Ucapan bos Ducati ini juga menggambarkan rasa lega sekaligus rasa bangga. Sebab, memiliki seorang pembalap seperti Marquez di dalam skuad Ducati Lenovo adalah sebuah keuntungan besar. Ducati selama bertahun-tahun dikenal sebagai tim dengan motor yang sangat kompetitif, tetapi tidak semua pembalap mampu memaksimalkan potensi motor tersebut. Di tangan Marquez, Ducati bukan hanya sekadar motor cepat, melainkan senjata pamungkas yang bisa menghancurkan dominasi siapapun. Sejak awal karirnya, Marc Marquez memang dikenal sebagai sosok dengan mental baja. Ia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga nyali, intuisi, serta kecerdikan dalam membaca situasi. Kini, bersama Ducati Lenovo, Marquez tampak menemukan kembali kenyamanan sekaligus kekuatan penuh yang sempat hilang setelah beberapa musim sulit akibat cedera panjang dan performa yang menurun. Kemenangan dalam sprint race, yang merupakan kemenangan ke-12 dari 13 sprint musim ini, hanya menjadi bagian kecil dari gambaran besar betapa konsistennya Marquez. Namun, kemenangan di race utama jauh lebih menegaskan statusnya. Balapan penuh tentu lebih menantang, baik dari segi fisik, strategi, maupun pengelolaan ban. Fakta bahwa Marquez tetap bisa keluar sebagai juara, meski memulai dari P4, menjadi bukti bahwa dirinya memang punya sesuatu yang istimewa. Aura juara sejati itu terlihat jelas. Setiap kali Marquez ada di lintasan, ada rasa gentar dari lawan-lawannya. Mereka tahu bahwa sekecil apapun celah yang diberikan, Marquez akan memanfaatkannya. Lebih jauh, Marquez tidak hanya bertanding melawan lawan, tetapi juga melawan keterbatasannya sendiri. Gagal merebut pole position, misalnya, tidak menjadi alasan baginya untuk menyerah. Ia justru menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa podium tertinggi tetap miliknya. Salah satu hal yang membuat kemenangan ini terasa berbeda adalah konsistensi. Bagi sebagian pembalap, meraih 1 atau 2 kemenangan mungkin sudah dianggap pencapaian luar biasa. Namun, bagi Marquez, kemenangan seolah menjadi bagian dari rutinitas. Dengan total 12 sprint race yang ia menangkan musim ini, plus tambahan gelar dari race utama, sulit untuk menyangkal bahwa kita sedang menyaksikan sebuah bentuk dominasi yang jarang terlihat dalam sejarah MotoGP modern. Bos Ducati menyebut Marquez sudah lupa cara kalah, dan itu bukan sekadar pujian kosong. Itu adalah pengakuan bahwa dalam kondisi apapun,
Marquez selalu punya cara untuk menang. Seolah-olah naluri balapnya memang diciptakan untuk menguasai lintasan. Dan inilah yang membedakannya dari banyak pembalap lain. Kepercayaan diri yang tidak pernah goyah. Bagi para pesaingnya, keberadaan Marquez jelas menimbulkan tekanan luar biasa. Membalap melawan sosok yang seakan selalu punya solusi atas setiap tantangan di lintasan bukanlah perkara mudah. Rival-rivalnya tahu bahwa Marquez tidak hanya cepat, tetapi juga berpengalaman. Ia mampu memanfaatkan celah sekecil apapun dan mengubahnya menjadi peluang emas. Acosta curiga antara Marc Jenius atau licik. Saksikan langsung kepuasan Marc Marquez di MotoGP Austria. Sirkuit Red Bull Ring kembali menghadirkan drama yang luar biasa di akhir pekan MotoGP 2025. Lintasan dengan karakteristik lurus panjang dan tikungan tajam itu menjadi saksi duel generasi. Marc Marquez, sang maestro yang kembali menemukan puncak kehebatannya bersama Ducati, berhadapan dengan Pedro Acosta, talenta muda yang terus membangun reputasi sebagai bintang masa depan. Sejak awal akhir pekan, atmosfer di paddock Austria sudah dipenuhi tensi tinggi. Marquez datang dengan semangat luar biasa. Ia memang belum pernah mencicipi kemenangan di Red Bull Ring sepanjang karirnya, meski sudah berkali-kali tampil kompetitif. Kali ini, tekadnya bulat untuk menaklukkan salah satu sirkuit paling menantang di kalender. Sebelum sprint dimulai, Marquez bahkan sempat mengalami momen sulit. Sebuah insiden di sesi kualifikasi membuatnya harus memulai balapan dari posisi keempat, bukan dari barisan depan seperti biasanya. Namun, bagi pria asal Cervera itu, tantangan hanyalah bahan bakar tambahan untuk menunjukkan kualitas sebenarnya. Justru dari situasi terdesak seperti inilah, publik bisa melihat sisi buas seorang Marquez yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Balapan sprint berlangsung dengan intensitas luar biasa sejak lampu start padam. Drama terjadi seketika, ketika Francesco Bagnaia dan Fermin Aldeguer hampir terlibat kecelakaan fatal di tikungan pertama. Para penonton sempat menahan napas, tetapi keajaiban terjadi. Kedua pembalap selamat dari potensi tabrakan besar. Kejadian itu membuat ritme balapan semakin liar, dan Marquez, dengan insting predatornya, langsung memanfaatkan momentum untuk merangsek ke depan. Dari posisi keempat, ia mulai menyusun strategi, mengincar setiap celah yang terbuka. Lap demi lap, kecepatan Ducati yang ia kendarai benar-benar tampak seperti mesin pembunuh, dan Marquez sebagai juru kendalinya menampilkan orkestra kejeniusan yang jarang dimiliki pembalap lain. Puncak aksi Marquez terjadi sekitar 5 lap menjelang finish. Saat itu, ia berada tepat di belakang sang adik, Alex Marquez, yang memimpin balapan. Penonton dibuat tegang karena dua bersaudara ini berduel dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam. Di tikungan 3, Marc menunjukkan bahwa pengalaman dan keberanian adalah senjata utama. Dengan manuver tajam nan brilian, ia menyalip Alex tanpa keraguan sedikit pun. Itu bukan hanya aksi teknis, tetapi juga pernyataan bahwa darah Marquez memang berbeda. Seperti seekor singa lapar, Marc menuntaskan misinya dengan gaya khas, agresif, presisi, dan penuh determinasi. Kemenangan pun digenggamnya. Kemenangan yang terasa begitu spesial, karena untuk pertama kalinya ia berdiri di podium teratas Red Bull Ring. Tambahan catatan manis, ia melakukannya di depan saudaranya sendiri, dan membuat publik Spanyol larut dalam euforia ganda. Kemenangan sprint di Austria ini, menegaskan betapa brutalnya dominasi Marquez di musim 2025. Dari 13 sprint yang sudah digelar, ia memenangi 12 di antaranya. Rekor itu hampir mustahil dikejar oleh rival manapun. Selisih poin di klasemen semakin menganga. 123 poin di depan Alex Marquez yang berada di posisi kedua, serta 180 poin di atas Francesco Bagnaia. Dengan keunggulan sebesar itu, Marquez seakan sedang menulis ulang buku sejarah MotoGP. Banyak pengamat menyebut musim ini sebagai salah satu yang terbaik dalam karirnya. Bahkan Casey Stoner, legenda yang pernah membawa Ducati ke puncak kejayaan, mengaku terkejut melihat betapa cepat dan dominannya Marc bersama Desmo Sedici. Menurut Stoner, ini adalah bukti nyata bahwa Marquez telah kembali ke versi terbaik dirinya setelah bertahun-tahun diganggu cedera. Namun, di balik sorotan terhadap Marquez, ada sosok Pedro Acosta yang perlahan tapi pasti mencuri perhatian. Pebalap muda Spanyol ini tidak hanya menjadi saksi langsung kepuasan Marquez di lintasan, tetapi juga ikut berperan dalam menjadikan sprint Austria sebagai pertunjukan kelas dunia. Dari awal, Acosta sebenarnya tidak terlalu diunggulkan. Sesi kualifikasinya berjalan kurang mulus, membuat posisinya di grid start tidak ideal. Akan tetapi, begitu balapan dimulai, naluri balapnya langsung bekerja. Di lap pertama,
Ia berhasil melewati beberapa lawan dan melesat ke posisi 3 besar. Sejak saat itu, ia konsisten menjaga ritme, tidak terganggu oleh tekanan dari belakang maupun jarak yang semakin jauh dengan Marquez di depan. Ketika bendera finish dikibarkan, Acosta berhasil mengamankan podium ketiga. Menariknya, meski puas dengan hasil yang dicapai, Acosta menunjukkan sisi kritisnya ketika berbicara tentang performa Marquez. Ia terang-terangan mengaku kagum dengan aksi sang legenda, tetapi di sisi lain, ia juga mempertanyakan sejauh mana kemenangan itu ditentukan oleh kejeniusan pembalap atau keunggulan motor Ducati. Sulit dipercaya apa yang bisa ia lakukan. Kadang terlihat seperti murni jenius, tapi di saat lain, saya bertanya-tanya, apakah itu jenius ataukah sekadar karena motornya begitu sempurna, ujar Acosta setelah balapan. Ia menambahkan bahwa dengan motor versi lama miliknya, mustahil ia bisa menjaga kecepatan selevel Marquez. Kata-kata ini menyingkap sisi jujur seorang pembalap muda yang berani mengakui sekaligus sedikit curiga akan dominasi luar biasa lawannya. Sementara itu, bagi Marquez, kemenangan ini bukan hanya soal menambah angka di klasemen. Ada dimensi emosional yang terasa kuat. Ia menaklukkan sirkuit yang selama ini menjadi momok, melakukannya bersama adik kandungnya di podium, serta membuktikan bahwa setelah bertahun-tahun cedera, ia masih pembalap paling buas di lintasan. Setiap manuvernya menunjukkan bahwa keberanian, insting, dan kecerdasan balapnya tidak pernah pudar. Justru dengan mesin Ducati, kualitas itu semakin terasa. Publik MotoGP pun seakan menyaksikan kebangkitan penuh dari seorang juara sejati. Sosok yang pernah diragukan akan kembali ke level tertinggi setelah masa-masa kelam bersama Honda. Musim MotoGP 2025 masih panjang, tetapi tanda-tanda dominasi Marquez semakin sulit terbantahkan. Dengan selisih poin yang sangat jauh, peluangnya meraih gelar dunia semakin tampak di depan mata. Marc Marquez obrak-abrik sirkuit kekuasaan Pecco, start P4 langsung rajai sprint race GP Austria. Awan tebal menggantung di atas pegunungan Spielberg ketika akhir pekan MotoGP 2025 tiba di Austria. Red Bull Ring, lintasan yang terkenal dengan kecepatan lurusnya, tikungan tajam yang menuntut pengereman keras, serta sejarah persaingan epik antara pembalap-pembalap top, kembali menjadi panggung adu kekuatan para raksasa. Namun, kali ini sorotan utama tidak hanya tertuju pada Francesco Bagnaia yang selama 3 musim terakhir begitu dominan di lintasan ini, melainkan juga pada Marc Marquez, pembalap fenomenal yang kini mengenakan seragam merah Ducati Lenovo. Dari drama kualifikasi hingga strategi jelang balapan, semua mata kini tertuju pada bagaimana Marquez mampu mengoyak tatanan kekuasaan yang selama ini dipegang oleh Bagnaia di sirkuit Austria. Dalam konteks lebih luas, Red Bull Ring 2025 menjadi ajang pembuktian siapa sebenarnya Raja Ducati di era baru ini. Marquez dengan segala pengalamannya, 7 kali juara dunia MotoGP, kini kembali ke lintasan di mana ia belum pernah benar-benar berjaya. Austria adalah salah satu dari sedikit sirkuit yang selalu menyulitkannya di masa lalu, terutama ketika ia masih bersama Honda. Kini, dengan senjata baru bernama Ducati GP25, ia datang untuk menuntaskan dendam lama. Sedangkan Bagnaia ingin mempertahankan tradisi dan membuktikan bahwa dirinya masih yang terbaik di lintasan favorit Ducati. Sejak sesi latihan bebas pertama, FP1, tanda-tanda kebangkitan Marquez sudah terlihat. Dengan gaya agresif khasnya, ia langsung menorehkan catatan waktu tercepat, unggul 3/10 detik dari rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Ini adalah peringatan keras bagi seluruh paddock bahwa Marquez tidak datang ke Spielberg untuk sekadar mencari poin, melainkan untuk merebut kemenangan dan menegaskan statusnya sebagai penguasa baru MotoGP. Performa impresif ini berlanjut ke sesi sore, di mana ia kembali tampil dominan. Catatan waktunya 1 menit 28,117 detik, bahkan menjadi tolok ukur, lebih cepat dibandingkan Pedro Acosta maupun Bagnaia yang mencoba menempel ketat. Ducati Lenovo tampak nyaman dengan paket motor GP25, dan Marquez terlihat percaya diri dengan setiap lap yang ia jalani. Namun, seperti biasanya di MotoGP, jalan menuju pole position tidak pernah mudah. Kualifikasi Q2 menjadi panggung drama yang tak terlupakan. Marquez tampil brilian sejak awal sesi, terus bersaing ketat dengan Marco Bezzecchi yang kali ini tampil mengejutkan bersama Aprilia. Saudaranya sendiri, Alex Marquez, juga masuk dalam perebutan 3 besar. Sementara Bagnaia berusaha keras mempertahankan momentum di lintasan yang selama ini menjadi rumah keduanya. 2 menit terakhir menjadi momen penentuan. Marquez sedang berada di jalur catatan waktu tercepat, tampak siap merebut pole position. Namun di Cicane terakhir,
ia kehilangan kendali. Ban depannya kehilangan grip, motor tergelincir, dan Marquez pun terjatuh. Seketika mimpi meraih posisi terdepan lenyap begitu saja. Alih-alih memulai balapan dari pole, ia harus puas berada di posisi keempat di grid. Bezzecchi akhirnya keluar sebagai pole sitter, sebuah kejutan besar yang membuat padek ramai membicarakan potensi Aprilia. Di sampingnya ada Alex Marquez di P2, Bagnaia di P3, dan Marc di P4. Meski sempat terjatuh di kualifikasi dan gagal meraih pole, Marquez tidak kehilangan fokus. Start dari baris kedua justru, ia ubah menjadi motivasi tambahan. Hasilnya, sprint race menjadi panggung total bagi dirinya. Mengobrak-abrik barisan depan dan menegaskan diri sebagai penguasa baru di Red Bull Ring. Di sisi lain, Bagnaia yang selama ini selalu menemukan kenyamanan di Austria justru tanpa kehilangan arah. Start dari posisi ketiga, ia memang sempat menjadi harapan Ducati untuk mempertahankan tradisi, tetapi kenyataan berkata lain. Ketika Marquez tampil penuh percaya diri, Bagnaia justru tidak mampu menjawab tekanan. Alhasil, untuk kesekian kalinya musim ini, Bagnaia harus menerima kenyataan pahit. Ia kalah di lintasan yang selama ini menjadi simbol kejayaannya. Red Bull Ring yang sebelumnya identik dengan nama Bagnaia, kini terasa berpindah tangan ke Marc Marquez. Kemenangan sprint race ini bukan sekadar tambahan poin di klasemen sementara. Lebih dari itu, ia menjadi simbol pergeseran kekuatan di tubuh Ducati Lenovo. Marquez membuktikan bahwa dirinya tidak hanya mampu beradaptasi dengan cepat, tetapi juga sanggup meruntuhkan dominasi yang sebelumnya dibangun Bagnaia dengan susah payah. Atmosfer di padek pun berubah. Apa yang dulu dianggap sebagai sirkuit kekuasaan bagi Pecco dan sirkuit kutukan bagi Marquez, kini telah direbut oleh Marc dengan cara yang meyakinkan. Fans yang memadati tribun Red Bull Ring pun menyaksikan langsung bagaimana ikon lama runtuh dan ikon baru bangkit dengan penuh wibawa. Bagi Bagnaia, hasil ini jelas memukul. Ia tidak hanya kehilangan sprint race, tetapi juga kehilangan status simbolis sebagai penguasa Red Bull Ring. Kekalahan di kandang Ducati sendiri membuat beban mental semakin berat, terutama menghadapi rekan setim yang terus tampil konsisten sejak awal musim. Bagnaia yang pernah merasa begitu dominan di Austria kini dipaksa menelan kenyataan pahit. Sirkuit favoritnya bukan lagi benteng kokoh, melainkan arena terbuka yang bisa direbut siapa saja, dan kali ini, direbut total oleh Marquez. Bagnaia secara jujur juga mengakui bahwa ia harus belajar dengan Marc agar kembali menemukan kenyamanan dengan motor, terutama dalam pengereman. Saya merasa lebih percaya diri ketika bisa mengerem keras, tapi musim ini kadang saya kehilangan sensasi itu, katanya. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa mental Bagnaia sedikit terguncang oleh kehadiran Marquez. Marc Marquez sendiri menyambut kemenangan ini dengan penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa meski harus start dari posisi keempat, tekad dan ritme balapnya sudah cukup untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di lintasan. Akhirnya, cerita Red Bull Ring kali ini bukan sekadar tentang siapa yang tercepat atau siapa yang meraih podium. Ini adalah tentang pergeseran kekuasaan, tentang benturan dua generasi juara dunia dalam satu tim, tentang bagaimana Marquez mencoba mengoyak tatanan yang sudah dibangun Bagnaia. Dengan kemenangan ini, Marquez akhirnya berhasil merebut simbol kekuasaan Bagnaia di Red Bull Ring, sebuah pencapaian yang syarat makna, baik secara teknis maupun psikologis. Usai tercepat di FP1 MotoGP Austria, Marc Marquez kembali tercepat di sesi praktis. Bos Ducati dibuat bangga, langsung jadi favorit pole position di kualifikasi besok. Suasana di Red Bull Ring akhir pekan ini terasa berbeda. Sejak pagi hari, udara dingin khas pegunungan Styria bercampur dengan aroma bensin dan suara raungan mesin MotoGP yang kembali memenuhi udara setelah jeda musim panas. Jumat pagi, Marc Marquez memulai akhir pekan GP Austria dengan penampilan yang sangat meyakinkan di Free Practice 1, FP1, mencatatkan waktu tercepat 1 menit 29,376 detik. Catatan tersebut membuatnya unggul 0,310 detik dari rekan setimnya di Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, yang selama 3 musim terakhir menjadi penguasa Red Bull Ring. Dengan catatan tersebut, Ducati tidak hanya meraih posisi 1-2 pertama mereka di musim ini, tetapi juga memberi sinyal bahwa Marquez datang ke Austria bukan sekadar untuk mengumpulkan poin, melainkan untuk benar-benar memecahkan kutukan pribadinya di sirkuit ini. Kemenangan FP1 itu menjadi cerita utama di paddock pada pagi hari. Semua kamera media menyorot wajah Marquez yang tampak santai namun penuh keyakinan. Ia mengakui bahwa naik motor Ducati di Spielberg adalah pengalaman yang benar-benar berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya saat masih membela Honda. Saya selalu kalah di sini, selalu kalah menghadapi motor merah, Dovizioso, Lorenzo, dan yang lainnya.
Sekarang, saya akhirnya berada di atas motor merah itu, ujarnya sambil tersenyum lebar. Komentar itu seolah menjadi peringatan bagi para rival, bahwa ia datang ke Austria dengan amunisi yang lengkap. Sesi praktis sore hari, yang menjadi ajang penting untuk mematangkan setelan motor menjelang kualifikasi, kembali menunjukkan bahwa performa Marquez di pagi hari bukan kebetulan. Tanpa melakukan perubahan besar pada setelan suspensi dan bahkan tanpa mengganti ban, Marquez kembali mencatatkan waktu terbaik. Konsistensi ini sangat berarti, karena biasanya kondisi lintasan di sore hari lebih panas dan lebih licin, sehingga catatan waktu cenderung melambat. Namun, Marquez mampu mempertahankan ritme, bahkan terlihat lebih tajam di sektor pengereman menuju tikungan 1 dan tikungan 3, dua titik krusial untuk overtaking di Red Bull Ring. Bagi Ducati, hasil ini adalah puncak dari strategi dan pengembangan yang telah mereka rancang sejak awal musim. Bos Ducati Lenovo Team terlihat jelas bangga, meskipun tidak semua pernyataan resmi mereka diungkapkan ke publik. Dominasi 1-2 di FP1 dan kepemimpinan di sesi praktis menegaskan bahwa Ducati masih menjadi kekuatan utama di Austria, sebuah sirkuit yang sudah mereka kuasai sejak kembali ke kalender MotoGP pada 2016. Dari 9 balapan terakhir di sini, Ducati memenangi 8 di antaranya, sebagian besar melalui pembalap seperti Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, dan Pecco Bagnaia. Kini, giliran Marquez yang berpeluang menambah daftar kemenangan itu. Sementara di garasi sebelah, situasi Pecco Bagnaia cukup berbeda. Meski statusnya sebagai juara bertahan 3 kali GP Austria seharusnya memberi keuntungan mental, Bagnaia justru mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan karakter Ducati GP25 musim ini. Masalah terbesar menurutnya terletak pada pengereman, di mana ia merasa tidak mampu mengerem sedalam dan seagresif Marquez tanpa mengorbankan stabilitas motor. Di sisi teknis, keunggulan Marquez terlihat jelas pada analisis sektor per sektor. Di sektor pertama yang terdiri dari straight panjang diikuti pengereman keras menuju tikungan 1. Marquez memanfaatkan gaya late braking khasnya yang sangat cocok dengan sistem pengereman Desmo Sedici. Saat keluar dari tikungan, ia menggunakan kontrol throttle yang presisi untuk menjaga ban belakang tidak kehilangan cengkeraman. Di sektor kedua, akselerasi menuju tikungan 3 menjadi momen di mana ia meraih keuntungan signifikan dibandingkan Bagnaia, yang tampak sedikit kehilangan traksi di pertengahan tikungan. Sementara itu, di sektor terakhir, meskipun jarak waktu antar pembalap lebih tipis, konsistensi Marquez dalam menjaga racing line membuatnya hampir selalu unggul beberapa ratus milidetik di setiap lap. Cuaca pada hari Jumat juga cukup ideal. Suhu lintasan berkisar 27 derajat Celcius, langit cerah, dan angin tenang. Kondisi yang memungkinkan para pembalap untuk menguji batas kecepatan tanpa khawatir kehilangan grip mendadak. Namun, laporan cuaca menunjukkan kemungkinan hujan pada Sabtu sore, yang berarti sesi kualifikasi dan sprint race bisa berlangsung dalam kondisi basah. Posisi Marquez menjelang sprint pada hari Sabtu sangatlah kuat. Ia unggul jauh di puncak klasemen, namun tekadnya untuk selalu tampil maksimal menghalanginya bermain aman. Saya selalu ingin menang, terutama di tempat yang belum pernah saya menangi sebelumnya, tegasnya. Hal ini membuatnya menjadi pembalap paling berbahaya di lintasan, karena ia bisa menyerang tanpa beban. Bagi Ducati, keberhasilan Marquez di FP1 dan praktis sore memberi harapan besar untuk meraih pole position pada kualifikasi besok. Posisi start terdepan di Red Bull Ring sangat penting, mengingat lintasan ini memiliki sektor awal yang sempit dan sering memicu insiden di tikungan pertama. Dengan start dari posisi terdepan, peluang menghindari kekacauan awal balapan akan jauh lebih besar, dan Marquez punya kemampuan mempertahankan posisi di depan selama sprint dan balapan penuh. Sementara itu, rival utama dari tim lain juga menunjukkan tanda-tanda siap bersaing. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing tampil cukup cepat meski masih beberapa detik di belakang Marquez. Namun, kecepatan mentah Ducati di trek lurus dan kestabilannya di pengereman membuat perbedaan yang sulit dijembatani oleh tim non-Ducati. Jika melihat data dan tren musim ini, Marquez tampak seperti favorit mutlak untuk meraih pole position. Namun, MotoGP selalu penuh kejutan. Faktor ban, perubahan cuaca, bahkan slipstream di kualifikasi bisa mengubah urutan grid. Meski demikian, hampir semua analis padek sepakat bahwa jika Marquez mempertahankan bentuk terbaiknya, ia akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan, tidak hanya di kualifikasi tetapi juga di sprint race dan balapan utama. Losing time, I'm fading fast.